Coba kita bayangkan, Indonesia dengan pendidikan yang merata, semua dapat akses kesehatan dengan mudah. Dan segala macam penyakit seperti COVID-19 dapat terkendali. Sejahtera bukan? Namun pertanyaannya, apakah bisa? Faktanya, Indonesia adalah rumah bagi ratusan jiwa yang kebahagiaannya menjadi PR untuk kita semua. Tapi, tantangan untuk kita bahagia masih ada. Makanya, negara perlu pengeluaran yang sangat besar untuk menghadapi tantangan tersebut demi kemajuan ekonomi yang adil dan merata. Tapi, ternyata pendapatan negara kita yang berasal dari pajak dan bukan pajak belum cukup untuk menutupi seluruh biaya kebahagiaan tersebut. Lalu, harus bagaimana? Pendanaan luar negeri berupa pinjaman dan hibah bisa menjadi salah satu solusinya. Karena kita nggak mungkin kan nunggu. Sekarang bayangin, misalnya kamu punya cita-cita beli rumah untuk modal melamar si dia. Tapi uang kamu nggak cukup untuk beli secara tunai. Kamu pun memutuskan untuk menabung dengan harapan bisa membeli rumah tersebut di masa depan. Bukannya kebeli, karena kelamaan, harga rumah tersebut malah naik berkali-kali lipat harganya. Dan ditambah si dia keburu direbut orang. Nah, sama seperti negara kita. Kalau negara kita menunda pembangunan jalan tol, pendistribusian obat ARV untuk ODA, peningkatan akses dan pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, vaksinasi COVID-19, dan lain sebagainya, karena menunggu duitnya banyak dulu, yang rugi, ya kita, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Karena penundaan itu akan membuat kita semakin tertinggal dalam dunia yang sedang cepat berkembang ini. Emang kita mau jadi penduduk negara yang terbelakang? Nah jadi, apakah Indonesia perlu pendanaan luar negeri? Jawabannya, iya. Tapi sekarang, hutang Indonesia banyak banget. Apakah Indonesia mampu melunasinya? Tunggu dulu. Dalam melihat keuangan negara, kita nggak bisa hanya melihat jumlahnya aja. Coba bayangin, jika kamu punya penghasilan sebesar 2 juta dan cicilan 3 juta untuk beli mobil impian, sedangkan dia punya penghasilan 20 juta dan cicilan rumahnya sebesar 5 juta. Kalau kita lihat dari jumlahnya, kita pasti tahu siapa yang punya utang lebih besar. Tetapi, sebenarnya siapa yang lebih mampu melunasinya? Kemampuan dia membayar sama kayak kemampuan negara yang dilihat dari kemampuan ekonominya, atau biasa disebut PDB. Semakin tinggi PDB, semakin tinggi pula potensi pendapatan negara. Jadi, bukan nominal yang seharusnya membuat kita khawatir. Rasio utang pemerintah kita berada pada posisi yang aman loh, dan sangat jauh dari batas maksimal yang ditetapkan. Kebijakan defisit pun merupakan kesepakatan antara pemerintah dan wakil rakyat, di mana angkanya akan turun perlahan seiring terpenuhinya pembangunan. Jadi, jangan khawatir dengan besar utang negara, tapi berperan aktiflah untuk membantu pemerintah dalam memastikan pendanaan luar negeri yang kita dapatkan digunakan sesuai sasaran.